Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung, teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana caranya bagi kita menulis biografi ayah. Ini adalah sebuah panduan lengkapnya nanti. Nah, jika teman-teman hari ini ingin atau sedang berencana untuk menulis biografi tentang ayahnya, bagaimana mengenangnya dalam sebuah buku yang benar-benar berarti, bermakna, dan bisa diwariskan pemikiran, dan juga berbagai macam kenangan tentang ayahnya, maka panduan ini akan membahasnya secara lengkap dan secara komprehensif, langkah demi langkah, untuk mewujudkannya menjadi sebuah buku. Nah, bagaimana sebenarnya cara menulis buku biografi tentang ayah tersebut? Mari kita lihat selengkapnya dalam video kita berikut ini. Ada sekitar 8 langkah ini, 8 langkah yang dapat Anda ikuti teman-teman semua tentang bagaimana caranya menulis biografi tentang seorang ayah. Nah, langkah yang pertama kita langsung saja adalah dengan duduk diam dan mendengarkan. Nah, dalam konteks ini artinya mendengarkan ini adalah mendengarkan kenangan yang selama ini tersimpan di sudut-sudut paling tersembunyi dari ingatan teman-teman semua. Nah, misalnya momen saat ayah mengantar Anda pertama kali ke sekolah, bau keringat di bajunya setelah pulang bekerja, cara ia tertawa, cara ia diam saat marah, atau cara ia memandang kita dari kejauhan. Nah, dalam penulisan biografi dan memoir, konteks ini atau proses untuk mengingat kembali kenangan tentang ayah ini atau tentang seseorang ini disebut sebagai memory excavation atau penggalian lagi kenangan. Nah, dalam konteks ini kita menggali lagi kenangan-kenangan tentang seseorang. Nah, dalam konteks ini tentang ayah itu, bagaimana ia yang teringat di dalam ingatan kita untuk kita gali kembali, kita gali kembali, dan kemudian kita susun menjadi sebuah catatan yang bermakna. Nah, kemudian pertanyaannya teman-teman semua itu, bagaimana caranya supaya efektif dalam melakukan ekskavasi kenangan terhadap sosok ayah itu. Nah, caranya itu ada 4 teman-teman semua. Cara yang pertama adalah dengan melakukan wawancara mendalam. Nah, jika ayahnya atau sosok ayah itu masih ada atau masih hidup, maka luangkanlah waktu teman-teman semua untuk duduk bersama sosok ayah itu. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah teman-teman ajukan. Misalnya, apa mimpi terbesar ayah sewaktu muda? Apa momen paling berat yang pernah ayah hadapi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengarkan apa yang disampaikan oleh ayah tersebut dan rekam. Nah, ini merekamnya. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, untuk melakukan memori ekskavasi ini, teman-teman bisa melakukan wawancara dengan keluarga. Nah, bicaralah dengan ibu, paman, bibi, atau siapapun yang mengenal sosok ayah lebih lama. Nah, setiap orang menyimpan sudut pandang yang berbeda tentang sosok yang sama. Jadi kalau kita berbicara kepada ibu, kepada paman, dan bibi, ia pasti memiliki sudut pandang. Yang sudut pandang itu mampu memperkaya tulisan kita nantinya. Kemudian cara yang ketiga untuk melakukan ekskavasi dalam memori itu adalah menggali dokumen dan foto lama. Dari foto, surat, piagam, album kenangan, semuanya adalah jendela ke masa lalu. Jadi perhatikan ekspresi, latar tempat, konteks yang ada di baliknya. Ini akan memperkaya proses kita di dalam menulis biografi untuk buku ayah nanti. Kemudian cara terakhir untuk menggali kenangan bersama ayah ini, teman-teman semua, adalah dengan melalui jurnal kenangan pribadi. Tuliskan semua kenangan yang muncul meskipun tampak tidak penting. Artinya di sini teman-teman melakukan brainstorming di sini. Ingat sosok ayah itu. Ingat sosok ayah, apapun yang muncul di benak kita tentang sosok ayah tersebut, kemudian tuliskan. Nah, ini akan membawa sebuah bangunan kenangan yang menarik nantinya untuk kita jadikan sebagai bahan baku penulisan untuk sosok ayah tersebut. Itu adalah yang pertama, melakukan ekskavasi memori tentang ayah. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, teman-teman semua. Di langkah yang kedua ini, teman-teman semua, kita mengenali perbedaan antara biografi, memoir, dan autobiografi. Nah, ini bayangkan proses ini adalah dengan memilih wadah untuk menuangkan air. Airnya sama, tapi wadah yang berbeda akan memberikan pengalaman minum yang berbeda pula. Dan airnya adalah itu kisah ayah kita, kisah ayah yang ingin dituliskan tersebut. Nah, wadahnya itu adalah jenis kisah hidup yang akan dituliskan, apakah memoir, apakah biografi, ataukah autobiografi. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana membedakan ketiga hal ini untuk kemudian kita pilih mana wadah yang paling tepat untuk menuliskan kisah ayah tersebut. Mari kita lihat yang pertama. Nah, wadah pilihan yang bisa Anda gunakan teman-teman semua dalam menulis biografi ayah itu adalah ada 3 yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah biografi. Jadi ayah ditulis dari sudut pandang orang lain. Dalam hal ini Anda sebagai seorang anaknya. Nah, misalnya kita bisa lihat contoh dalam biografi Indonesia, biografi Hamka ditulis oleh anaknya. Nah, kemudian ini disebut biografi ayah yang ditulis oleh anaknya. Nah, artinya Anda sebagai anaknya kemudian menulis biografi ayah Anda. Nah, ini disebut sebagai biografi. Itu wadah yang pertama. Ini adalah narasi
tentang seorang yang diceritakan oleh orang lain yang mengenalnya dengan baik. Nah, ini nanti menarik nanti teman-teman. Kemudian, wadah yang kedua yang bisa teman-teman pilih juga adalah dengan memoir keluarga yang lebih berfokus pada satu tema atau periode tertentu dalam kehidupan ayah. Misalnya hanya menceritakan masa perjuangan ayah membesarkan keluarga atau kisah perjalanan hidupnya di masa muda. Nanti bisa teman-teman pilihkan itu. Jadi kita berfokus pada satu momentum penting perjalanan kehidupan ayah dan kita mengambil fokus orientasi kita secara penuh di sana yang nantinya bisa disebut sebagai memoir keluarga. Nah, kalau ayah pernah melakukan transmigrasi atau melakukan perjuangan besar misalnya, nah momentum seperti ini bisa menjadi memoir yang menarik untuk diceritakan. Kemudian pilihan yang ketiga teman-teman saya itu yaitu autobiografi. Ayah ditulis dalam sudut pandang orang pertama, yaitu ayah itu sendiri yang bercerita. Nah, jika ayahnya tidak bisa atau tidak mampu menuliskan sendiri, Anda bisa membantunya melalui proses yang disebut sebagai ghostwriting. Jadi itu ada 3 yang bisa Anda pilih teman-teman semua. Sebagai langkah yang kedua itu memilih wadah yang tepat. Wadahnya itu apakah biografi, memoir keluarga, ataupun autobiografi. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, teman-teman semua, adalah dengan... Langkah yang ketiga adalah menemukan benang merah cerita. Nah, benang merah ceritanya juga harus ditemukan ini. Nah, karena kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang saat menulis biografi adalah mencoba memasukkan semua hal. Dari lahir hingga sekarang, dari A sampai Z, dari peristiwa besar hingga detail kecil, semuanya dijejali ke dalam tulisan. Ini adalah sebuah kesalahan. Karena ketika kita masukkan semuanya, apa yang kita ingat dimasukkan semuanya, tidak ada filter di sana, ini adalah sebuah kesalahan teman-teman semua. Maka hasilnya nanti, tulisan itu... tulisannya memang panjang, memang penuh, memang macam-macam tulisannya, tetapi hampa, isinya itu hampa, banyak fakta, tetapi rasanya nggak ada. Jadi tulisannya itu nanti tidak memiliki ruh dan tidak memiliki nyawa, sehingga hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian teman-teman semua, biografi yang kuat itu tidak bekerja seperti buku ensiklopedia, ia bekerja seperti film yang bagus dengan satu tema sentral menjadi jiwanya. Jadi biografi itu memiliki tema sentral, apakah perjuangan, apakah kesuksesan, apakah kejujuran, kegigihan, dan lain sebagainya. Itu adalah tema sentralnya yang nanti kita kembangkan berdasarkan penulisan yang kita lakukan terhadap tokoh ayah kita, teman-teman semua. Selanjutnya, teman-teman semua, kita lihat apa yang bisa kita lakukan mengenai tema sentral ini. Jadi, bagaimana caranya kita sebagai seorang penulis menemukan tema sentral untuk menulis kisah ayah. Yang pertama itu adalah tanyakan kepada diri Anda sendiri, jika orang lain harus mendeskripsikan sosok ayah itu dalam satu kata atau dalam satu kalimat, apa kira-kira yang akan mereka katakan? Apakah ayah itu adalah pribadi yang jujur, yang gigih, yang tekun, dan lain sebagainya. Kemudian lihat pola yang berulang di dalam hidupnya, sifatnya, kebiasaannya, atau nilai yang selalu muncul di berbagai situasi. Kemudian temukan momen paling dramatis atau paling bermakna dalam hidup ayah. Disitulah biasanya tempat tema yang paling kuat bersemayam. Itu bisa teman-teman lakukan untuk menemukan tema sentral menjadi benang merah cerita biografi yang teman-teman tuliskan. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang keempat. Teman-teman semua, dalam upaya untuk menulis biografi sosok ayah. Langkah yang keempat adalah dengan menyusun kerangka ceritanya. Jadi setelah menemukan tema sentralnya, sekarang saatnya teman-teman menyusun kerangka biografi ayah tersebut. Ini adalah struktur yang akan menjadi peta perjalanan penulisan biografi ayahnya. Nah, apa saja yang dilakukan dalam konteks ini? Mari kita lihat penjelasannya. Teman-teman semua, ketika kita menulis biografi ayah, itu ada 3 pilihan mengenai struktur yang paling umum dan bisa teman-teman gunakan. Struktur yang pertama adalah struktur linear atau struktur kronologis, di mana penulisannya itu mengalir dari kehidupan awal ayah sampai dengan masa sekarang. Ini yang paling mudah dan dipahami pembaca. Tetapi tantangannya adalah memastikan setiap bagian ceritanya itu menarik. Itu adalah sesuatu yang sulit karena ditulis secara berurutan dari A, B, C, D dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kadang-kadang tulisannya menjadi tidak menarik. Itu tantangannya terbesar dalam struktur kronologis. Kemudian struktur yang kedua yang bisa teman-teman pilih adalah struktur tematik. Dalam hal ini, cerita dibagi berdasarkan tema, bukan waktu. Misalnya, bab tentang ayah sebagai seorang anak, bagaimana ia berbakti kepada kakek dan nenek. Bab tentang ayah sebagai seorang suami, bagaimana ia kemudian menjadi suami yang baik. Bagaimana tentang ayah sebagai keluarga, kepala keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, secara tematik di sini, teman-teman bisa membuat struktur yang tematik tentang sosok ayah untuk kemudian dikembangkan menjadi lebih luas dalam buku biografi. Kemudian struktur yang ketiga, teman-teman semua, yang bisa dipilih juga dalam menulis biografi tentang ayah adalah struktur in medias res. Nah, ini adalah struktur yang masuk langsung di awal cerita ke puncak dramatis dari bagian cerita yang akan disampaikan.
Jadi dimulai di tengah di sini. Nanti kita mulai misalnya ayah itu pernah mengalami kejadian yang sangat sulit. Nah, kita langsung masuk ke kejadian itu dalam menulis cerita. Kemudian mulai kita kembalikan ke awal untuk perlahan-lahan mulai melaju seperti pada umumnya. Itu yang disebut sebagai struktur in medias res. Teman-teman bisa mempertimbangkan ingin menggunakan struktur yang mana dalam konteks ini. Oke, sekarang kita lanjut kembali ke langkah selanjutnya, yaitu langkah yang kelima dalam menulis buku biografi ayah. Langkah yang kelima adalah memulainya menulis secara jujur dan berani. Nah, ini adalah bagian yang sering membuat banyak orang berhenti sebelum mulai. Mereka tahu apa yang ingin diceritakan, mereka juga tahu bahannya cukup banyak, tetapi ada rasa takut di dalam diri mereka. Ya, takutnya itu macam-macam teman-teman semua. Bisa takut tulisannya tidak bagus, takut menyinggung perasaan orang lain, takut mengungkap sisi yang terlalu pribadi, atau takut tidak bisa adil terhadap sosok yang diceritakan. Ini berbagai ketakutan-ketakutan yang muncul ketika ingin memulai proses penulisan biografi ayah tersebut. Nah, kita lihat bagaimana caranya supaya nggak takut itu. Nah, supaya tidak takut dalam proses menulis biografi ayah ini, ada yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah tulis draft pertamanya tanpa sensor. Artinya apapun yang terlintas di benak teman-teman semua, apapun yang ingin disampaikan, emosinya itu tumpahkan saja, ditulis saja, biarkan kata-katanya mengalir bebas tanpa harus dikoreksi. Yang penting di sini jangan tergoda untuk melakukan editing langsung dalam proses ini. Nah, sekali lagi, apapun yang terlintas di dalam pikirannya, alirkan saja menjadi sebuah cerita yang untuk dituliskan. Kemudian Anda bisa menggunakan dialog juga di sini teman-teman semua, karena dialog itu akan membuat cerita jauh lebih hidup. Cuman tentu saja kalau kejadian sudah berpuluh-puluh tahun lalu, dialognya tentu saja tidak bisa diingat secara spesifik lagi. Tetapi substansi daripada dialog itu dapat teman-teman ingat, dan itu yang paling penting, substansinya bukan kata per katanya. Kemudian selanjutnya teman-teman semua, Anda juga bisa memperhatikan detail sensorik. Nah, ini maksudnya suaranya, baunya, teksturnya, cahayanya yang bisa Anda masukkan ke dalam cerita sehingga sekali lagi menghidupkan keseluruhan bangunan cerita dan kisah tentang ayah ini. Kemudian ini implementasikan konsep show don't tell dalam menulis. Nah, jadi Anda menunjukkannya itu seperti dalam penulisan fiksi. Kita tidak menggambarkannya, tetapi kita menunjukkannya langsung kepada pembaca. Jika ayah itu adalah orang yang sabar, tunjukkan bagaimana dia bersabar itu. Bukan hanya dikatakan bahwa ayah adalah orang yang sabar, tapi tunjukkan adegan apa yang menunjukkan bahwa ayah benar-benar seorang yang sabar. Kemudian yang terakhir teman-teman semua, berikan ruang untuk emosi. Jadi kalau Anda dalam proses menulis itu ingin menangis, itu lakukan saja, nggak ada masalah dengan itu. Justru dengan tangisan ini teman-teman semua, tulisan akan menjadi lancar dan menunjukkan betapa jujur dan beraninya Anda di dalam bercerita. Oke, itu mengenai langkah yang kelima. Kita lanjut langkah yang keenam sekarang. Langkah yang keenam teman-teman semua dalam proses ini adalah dengan memberi konteks sejarah dan sosial. Artinya begini, jika ayah kita itu lahir di tahun 1950-an atau 1960-an, ceritanya tidak bisa dilepaskan dari kondisi Indonesia pada saat itu. Misalnya kemiskinan yang luar biasa, akses pendidikan yang sangat terbatas, perjuangan membangun kehidupan di tengah ketidakpastian. Nah, konteks-konteks sosial yang ada di lingkungan tentang ayah ini perlu juga dimasukkan ke dalam cerita kita supaya memperkaya ceritanya dan juga memberikan satu gambaran penting mengapa ayah kita misalnya memiliki pemikiran yang khas dan tidak ada pada orang lain karena dipengaruhi oleh konteks sejarah dan konteks sosialnya. Selanjutnya teman-teman semua, langkah yang ketujuh adalah dengan melakukan editing, mengembangkan dan menyempurnakan. Nah, ini yang harus dicatat teman-teman semua, bahwa draft pertama yang Anda tulis itu tidak perlu bagus, tidak perlu puitis, tidak perlu mendayu-dayu. Iya, yang penting itu bisa selesai ditulis. Jadi ini sangat saya tekankan dalam murid-murid saya di kelas menulis, di peserta kelas menulis di penulis gunung itu. Untuk menulis itu adalah draft pertamanya itu yang penting selesai dulu. Ketika menulis jangan pernah tergoda untuk langsung melakukan editing. Yang penting tulis dulu sampai selesai. Tulis dulu sampai selesai, dan nanti ada proses editing yang akan dilakukan. Nah, setelah menulis sampai selesai ini tadi naskahnya, teman-teman jangan juga langsung melakukan editing di sini. Diamkan dulu beberapa lama supaya pikirannya segar. Setelah pikirannya segar, bisa dalam 1 minggu, 2 minggu, ataupun yang lebih banyak daripada itu, barulah kita masuk dalam proses editing. Karena proses menulis dan proses mengedit itu adalah sebuah proses yang benar-benar berbeda. Proses editing itu jauh lebih melelahkan daripada proses menulisnya sendiri. Oke, sekarang teman-teman semua kita lihat lagi apa penjelasan dari editing ini tadi. Jadi dalam proses mengedit tulisan kita tentang ayah, apa saja yang harus kita perbaiki? Yang harus kita perbaiki itu misalnya apakah alur ceritanya mengalir secara natural, apakah ada terkesan dipaksakan dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada bagian yang terasa sangat bertele-tele atau justru terlalu cepat.
Atau apakah ada informasi yang saling bertentangan dan tidak konsisten? Apakah setiap babak membawa pembaca semakin dalam atau justru memutuskan momentum? Maksudnya bagian ini pembaca ikut hanyut di dalam cerita, tetapi bagian lain itu mereka mereka sudah tidak terikat lagi dalam cerita karena ceritanya sangat membosankan. Itu juga harus kita amati, harus kita cermati dalam proses editing. Kemudian apakah gaya penulisannya konsisten, apakah ada bagian yang sensitif, perlu dipertimbangkan ulang penyampaiannya. Artinya tentu saja ada bagian-bagian yang mungkin kalau disampaikan secara jelas, secara lugas di dalam cerita itu beresiko, misalnya terlalu sensitif. Nah, itu bisa dievaluasi kembali apakah bisa dicantumkan atau tidak, teman-teman semua. Sekarang kita lihat langkah yang ke-8, teman-teman semua, atau langkah terakhir ini. Langkah terakhirnya itu adalah menjadikan bukunya layak untuk diwariskan. Jadi setelah melalui penulisan draft pertama, setelah melalui editing, jadilah naskahnya itu. Nah, sekarang setelah naskahnya jadi, barulah teman-teman pikirkan ini mau diapakan. Apakah akan dicetak dalam bentuk buku fisik? Apakah akan dicetak dalam bentuk buku digital? Apakah akan dibiarkan dalam bentuk digital dan dibagikan kepada anggota keluarga? Atau mungkin ingin diterbitkan secara lebih besar dengan menggunakan penerbit? Nah, teman-teman bisa mempertimbangkannya nanti. Kita lanjut lagi. Nah, terkait hal ini teman-teman semua, jika apapun yang ingin teman-teman lakukan terhadap buku tentang ayah ini tadi, ada beberapa hal yang bisa mendukung dokumentasinya supaya lebih kuat. Yang pertama adalah foto atau dokumen pendukung, gambar-gambar bersejarah yang melengkapi narasi. Kemudian silsilah keluarga atau pohon keluarga yang membantu pembaca memahami relasi antar karakter. Kemudian indeks atau glosarium yang jika ada terminologi khusus atau mencakup banyak tokoh, ini juga bisa disertakan. Kemudian kata pengantar dari anggota keluarga yang lain. Ini dilakukan untuk menambah perspektif dan memperkaya buku. Nah, itu teman-teman semua tentang bagaimana caranya kita atau Anda jika ingin menulis biografi tentang ayah. Nah, jika Anda mengalami kendala dalam proses menulis biografi ini atau membutuhkan pendampingan penuh di dalam prosesnya, maka Anda bisa menghubungi penulis gunung ataupun Anda misalnya butuh untuk dituliskan, ingin menggunakan jasa penulis gunung untuk menulis secara total kisah ayah Anda, itu juga bisa dilakukan. Nah, Anda bisa menghubungi penulis gunung di berbagai line, misalnya melalui WhatsApp. Terus bisa juga berkomentar di video ini, mengirim pesan melalui channel ini, ataupun menggunakan jaringan-jaringan media sosial yang dimiliki oleh penulis gunung. Itu saja mengenai video kita pada kesempatan kali ini, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Silahkan jika ada yang ingin dikomentari, jika ada yang ingin disampaikan, bisa bertanya lewat kolom komentar di dalam video ini. Itu saja, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat malam, selamat menulis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.